dipimpin oleh Amang Guru pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita memulai kebaktian kita dengan mengangkat pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-8, 2, 3. Tingkat ke-8, jangan engkau mencuri. Sekali lagi bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang tua, 2, 3. Tingkat ke-8, jangan engkau mencuri. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, kembali kita mengangkat pujian lagi dengan lagu Haledongan.
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel diambil dari kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi yang membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan. Kita angkat satu buah lagu dengan judul Baca Kitab Suci. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bangkit untuk bernyanyi dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku. terang bagi jalan.
Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan hingga pada hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu HKBP Pangkal Pinang. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami agar kami semakin yakin dan percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah untuk saat ini. Diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 dimulai dari ayat 24 hingga ayat 28. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 hingga ayat 28. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan takjimu-jimunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, ada kisah yang memberitakan tentang Yesus Kristus bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa ada seorang yang bernama Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari Alexandria. Orangnya fasih berbicara, sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berarti Apolos ini adalah salah satu orang percaya yang mau memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia tadi fasih berbicara, mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya nilai agamanya bagus, pengetahuan Alkitabnya juga bagus. Tentu itu bukan datang dengan sendirinya. Yang pasti dia pernah diajar, dia mau belajar, dia mau mengulang-ulangi lagi pelajaran yang dia terima tentang kitab suci, sehingga dia bisa memahami dan bahkan mengajarkan kepada orang lain. Pemahamannya itu dia ajarkan dengan bersemangat. Dia tidak malu-malu, tetapi dia begitu jelas menjabarkan tentang Tuhan Yesus, teliti mengajar tentang Yesus. Pengetahuannya memang masih terbatas, hanya mengetahui tentang Yesus, yaitu baptisan Yohanes.
Yang pasti anak-anak sekolah minggu juga tahu ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Apa yang terjadi di sana? Bahwa Yohanes menyaksikan bahwa langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan ada suara dari langit yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itulah yang diketahui oleh Apolos, dan dia mau memberitakan hal itu kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi pengetahuan Apolos tidak cukup sampai di situ. Dia harus menambah pengetahuannya. Dia harus belajar dan belajar lagi tentang firman Tuhan supaya bisa mengajarkan kepada orang lain. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Mesias yang diutus ke dalam dunia ini, dan itulah yang kita imani, dan itu harus kita tumbuh kembangkan di dalam iman percaya kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sama seperti Apolos, kita juga harus tahu sebagai orang Yahudi, kita sebagai orang Batak harus tahu juga asalnya. Seperti Apolos berasal dari Alexandria, kita juga tahu pasti asal usul kita, kampung halaman kita. Kita harus juga pasti berbicara dalam berbagai bahasa supaya orang lain juga mengetahui apa yang kita ucapkan, terutama tentang Tuhan Yesus. Yang menjadi harapan kita, jadilah seperti Apolos yang mau memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menuntun kami lewat firman Tuhan, agar kami jadi seperti Apolos yang paham tentang soal-soal kitab suci dan mau memberitakan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati juga sanak saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, terutama dari virus corona COVID-19. Kami juga akan semakin giat belajar, maupun belajar di rumah, dan kami akan mengikuti nasihat orang tua, nasihat orang-orang yang mengasihi kami, agar kami benar-benar terlindungi dari virus tersebut. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baiklah, anak sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Amang Guru. Kiranya firman Tuhan itu sebagai terang bagi kita untuk menjalani kehidupan kita dan menjalani ke depannya lagi banyak pencobaan yang akan datang kepada kita karena penyakit-penyakit yang sekarang ini. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, kiranya berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian dengan judul Ku Beri Persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kebaktian pagi ini sudah selesai. Jangan lupa pada minggu yang akan datang kita akan kembali tetap kebaktian walaupun mengikuti kebaktian sekolah minggu dari rumah. Jangan lupa kita selalu mengikuti aturan pemerintah yaitu 3M, yaitu Memakai masker,